Bukan partai politik prediksikan bahwa Bu Megawati Soekarno-Putri akan kembali memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Kongres kelima April 2025. Alasannya sangat sederhana. Kita akan bincang di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita, wong cilik, belajar bersama-sama untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya teman-teman, kita ingatkan kembali, terima kasih buat teman-teman yang sudah berinvestasi di IKN dengan sebidang tanah 10 kali 20 yang jaraknya hanya sekitar 10-15 menit dari ibu kota Nusantara ya. Nah, teman-teman silakan cek yang masih mau karena unitnya sangat terbatas, sekitar 150 dan lebih dari 50% sudah terisi. Dan teman-teman dengan 1 juta rupiah, teman-teman bisa menginvestasikan investasi terbaik di tahun 2024 dan 2025 sebelum pergerakan tentang ekosistem ya ibu kota Nusantara terbangun dan terjadi transisi kepemimpinan di 2028 dalam pengertian transisi pemindahan pemerintahan di ibu kota oleh Pak Prabowo selaku Presiden ke-8. Nah, silakan cek di advertisingnya di website bukanpartaipolitik.com. Di sana teman-teman bisa dilayani oleh tim advertising kami ya. Kembali kepada persoalan ini, prediksi yang akan memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kelihatannya akan kembali, suksesinya akan dipegang oleh Bu Megawati Soekarno-Putri dengan alasan yang sangat sederhana. Kita coba runtut ya persoalan ini dari awal. Kita tahu di sini sekarang bahwa sekarang ini maksud saya adalah ada situasi-situasi yang agak kurang kondusif bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setelah prestasi kepemimpinan Bu Megawati dipertanyakan oleh kader-kadernya atau konstituennya terkait dengan kegagalan di di Pilpres ya, pemilihan presiden atau pemilu presiden yang baru saja terjadi dan kemudian di Pilkada ya. Dan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan PDIP menjadi sesuatu yang layak untuk dipertanyakan, apalagi hengkangnya kader-kader terbaik sehingga ini sign quote melemahkan bahkan berpotensi untuk melumpuhkan perjalanan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, inilah yang kemudian oleh kader-kader yang lain yang merasa turut sebagai pendiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak rela bahwa partai ini merupakan partai yang seharusnya bisa menikmati insentif ya kemenangan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun itu harus menerima kenyataan pahit ya, terjungkal dari kursi kekuasaan atau penentu kebijakan. Inilah yang akan kemudian menjadi satu argumen yang akan digunakan oleh banyak ya kader-kader. Tetapi memang itu tidak semudah untuk membalikan telapak tangan karena Bu Megawati sadar benar dengan ancaman ini dan beliau sendiri sudah mendeklarasikan satu perang dengan mereka-mereka yang dianggap akan meng-out partainya, yaitu dengan memanggil petugas para partai, petugas-petugas partai elit mereka untuk ditugasi, diserahkan tanggung jawab mengomandani ya terkait dengan siaga 1. Dan itu sudah dilakukan dengan cara sesegera mungkin memecat Pak Jokowi dan keluarga agar tidak memiliki satu ruang bersama untuk bisa hadir dan memberikan alternatif ya leadership-nya PDIP atau kepemimpinan PDIP, sehingga yang ada di situ sudah sangat jelas yaitu Bu Megawati Soekarno-Putri sendiri dan juga Mbak Puan. Tetapi dalam situasi dinamika partai yang seperti ini agak sulit ya untuk bisa meyakini bahwa akan ada transisi kaderisasi kepemimpinan kepada tongkat estafetnya kepada Mbak Puan. Karena bisa saja bahwa dengan kepemimpinan Mbak Puan, lepasnya dari Bu Megawati ini sedang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak agar supaya bisa masuk ya. Nah, ini terbaca sobat sekalian ketika misalkan kita lihat bahwa munculnya spanduk-spanduk yang bertebaran di sana sini itu ya terkait dengan mempertanya tentang legalitas ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari sisi kepemimpinan atau kepengurusan yang ada oleh karena masa kadaluarsa dipandang oleh pihak-pihak tertentu kadaluarsa
tetapi dari sisi internal PDIP dianggap sebagai sah, legal karena menyangkut atau berkaitan dengan apa yang disebut dengan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian menerbitkan SK pengesahan tentang kepengurusan itu ya. Nah, pasalnya gugatan itu kemungkinan terjadi pada konteks yang disebut dengan anggaran dasar ya pasal 28 dan anggaran rumah tangga pasal 15 menyangkut tentang hak prerogatif ketua umum yang kemudian bisa ya mengangkat dirinya memperpanjang, menentukan perpanjangan kepemimpinan itu. Jadi besaran hak prerogatif itulah yang kemudian menarik untuk nanti kita dalami seperti apa sebenarnya konstruksi dari prerogatif itu, karena ada salah satu pendiri ya Laksamana Soekardi kalau tidak keliru yang turut mendefinisikan, merumuskan tentang hak prerogatif itu dalam pengertian yang menurut beliau ini tidak seperti itu ya. Artinya maksudnya ada satu situasi yang perlu harus dibaca terkait dengan hal yang sekarang. Nah, apa yang dijelaskan oleh Pak Laksamana Soekardi itu menurut saya, sekalipun saya belum begitu jelas tentang apa yang beliau maksudkan, apakah ini sesuatu yang masih ditahan-tahan oleh beliau untuk tidak disampaikan secara vulgar, tetapi saya sedang meraba bahwa ini akan menjadi satu batu sandungan atau jebakan sendiri ya bagi Bu Megawati, bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Artinya ketika satu tongkat hak prerogatif itu diberikan sepenuhnya kepada ketua, maka bisa saja kemudian dalam situasi yang kurang kondusif seperti ini, Bu Megawati kemudian melakukan apa yang disebut dengan meneruskan kepemimpinan beliau ini ya, karena dianggap ini bukan momentum yang terbaik untuk memindah tangankan kekuasaan itu kepada pihak lain, apalagi bicara tentang posisi Mbak Puan yang mungkin dalam konteks tertentu tidak begitu banyak diminati oleh para konstituen yang lain. Mungkin ada yang berpikir ingin mengembalikan Pak Jokowi sekalipun dipecat, ya kartu anggotanya masih ada pada Pak Jokowi dan dianggap ini sebagai sesuatu hal yang ilegal juga nanti dianggap seperti itu ya. Bisa saja kemungkinan itu terjadi karena dalam politik itu segala sesuatu sangat mungkin. Jadi kalau kita lihat di sini ya, peluang terkait dengan Bu Megawati ini akan kembali, orang bilang akan kembali memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sampai situasi kondusif. Jadi itu argumentasi yang sederhana yang bisa akan disampaikan, memudahkan ya transisi katakanlah eksistensi partai ini untuk tetap bisa tidak tergoyangkan, tidak di out ya. Karena sekali lagi ketika Bu Megawati melepaskan tongkat estafet kepemimpinan itu, baik kepada Mbak Puan atau kepada yang lain, maka PDIP akan dianggap sebagai berhasil diambil alih, dikalahkan ya. Jadi Bu Megawati bukan dikalahkan lagi di kandang banteng di Jawa Tengah, tetapi Bu Megawati dikalahkan di rahimnya sendiri ya, artinya di PDIP sendiri, dan ini sangat mungkin tidak dibiarkan akan terjadi. Jadi upaya-upaya untuk terus melanggengkan dengan hak prerogatif inilah yang kemudian akan menjadi argumentasi terbaik bagi Bu Megawati untuk memimpin kembali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara di pihak yang lain, hal ini akan menjadi sebuah gonggongan, artinya sebagai sebuah hal yang membuat mereka perlu ya membicarakan kembali tentang pemberian hak prerogatif itu dalam diskusi-diskusi tentang pertarungan formulasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang pasti akan menarik di Kongres ya. Kita akan lihat bagaimana faksi-faksi di dalam internal PDIP akan bertarung, karena itu semua orang sudah ambil ancang-ancam siaga 1, siaga 2, siaga 3, dan ya kita akan lihat hal ini secara katakanlah menarik ya. Kita tunggu saja momentum Kongres PDIP yang kelima di April 2025, apakah akan diselenggarakan, apakah diperpanjang ya. Ini sesuatu yang menarik dan sebenarnya mudah diprediksi, bukan partai politik.